20090250017 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas yang berkaitan dengan mata kuliah ekonomi manajerial. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu konsep dan pengertian perilaku konsumen. Yang kedua yaitu konsep dan pengertian elastisitas. Yang ketiga yaitu jenis elastisitas. Dan yang terakhir ialah konsep dan pengertian eksternalitas. Konsep dan pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Nah, perilaku ini tentunya akan mempengaruhi konsumsi konsumen dan pada akhirnya tentu akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa, dan pendapatan serta laba perusahaan yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi kepuasan dan perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama yaitu nilai guna atau utility barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, dalam hal ini kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, yaitu daya beli dari income konsumen dan ketersediaan barang di pasar. Yang terakhir yaitu kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumen. Dalam hal ini menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama, adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya. Melangkah ke pokok pembahasan yang kedua yaitu konsep dan pengertian elastisitas. Nah, elastisitas adalah sebuah ukuran berapa banyak pembeli atau penjual berespon terhadap perubahan-perubahan kondisi pasar. Nah, ukuran ini mengarahkan kita untuk menganalisis supply dan demand dengan ketetapan yang lebih baik. Nah, adapun konsep dari elastisitas itu sendiri diistilahkan sebagai suatu kepekaan atau kepekaan terhadap sesuatu. Langkah ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu jenis dan pengukuran elastisitas. Nah, adapun jenis elastisitas itu ada 2, yaitu elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Nah, dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Nah, elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Nah, adapun macam-macam dari elastisitas penawaran itu, yang pertama yaitu elastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya itu lebih dari 1. Yang kedua yaitu inelastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya itu kurang dari 1. Elastis uniter. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya sama dengan 1. Yang keempat yaitu elastis sempurna. Jika harga tidak berubah, sedangkan jumlah yang ditawarkan itu berubah. Yang terakhir yaitu inelastis sempurna. Jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan. Nah, dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Nah, pada umumnya jika harga barang naik, maka kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Nah, adapun jenis-jenis dari elastisitas permintaan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu elastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya itu lebih besar dari 1. Yang kedua yaitu inelastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya kurang dari 1.
Yang ketiga yaitu elastis uniter. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya atau nilai koefisiennya sama dengan 1. Yang keempat yaitu elastis sempurna adalah jika harganya tidak berubah, namun jumlah yang diminta itu selalu berubah. Yang terakhir ialah inelastis sempurna. Jika berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Pokok pembahasan yang terakhir ialah konsep dan pengertian eksternalitas. Eksternalitas atau externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Nah, biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, adapun konsep dari eksternalitas itu sendiri ialah bila suatu perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa beserta dampaknya bagi masyarakat luas. Adapun jenis-jenis eksternalitas itu ada dua. Yang pertama yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Nah, meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga dapat menciptakan inefisiensi pasar, seperti riset dan pembangunan contohnya. Nah, perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan dapat menciptakan manfaat yang membantu masyarakat secara keseluruhan. Namun, penelitian semikonduktor misalnya tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor, tapi juga bagi industri telekomunikasi, modern, serta stereo dan perangkat komputer. Contoh lainnya yaitu pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang. Nah, tidak hanya itu, agen real estate juga memberikan keuntungan bagi pihak-pihaknya. Contohnya lagi yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi pekerja dan perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dan yang terakhir ialah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini manfaatnya tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain karena resiko penularan menurun. Nah, jenis yang kedua yaitu eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Nah, beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Contohnya polusi udara. Nah, akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Polusi air misalnya, akibat tumpahan minyak kapal tanker. Nah, polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Polusi suara, misalnya akibat kebisingan pesawat. Dan yang terakhir ialah merokok. Karena merokok ini dapat menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok, atau biasa disebut dengan perokok pasif. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.